Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Jika episode kemarin saya sudah membahas rangkaian fitnah yang dilancarkan oleh Mahapati atau Dyah Halayudha untuk menggapai cita-citanya menjadi patih Amangkubumi di Kerajaan Majapahit, maka kini saatnya mengulas pemberontakan rasmi yang terjadi ketika Halayudha menjabat sebagai Mahapatih di Majapahit. Dyah Halayudha menjadi patih Majapahit setelah kematian Nambi pada tahun 1316. Saat itu yang menjadi raja adalah Prabu Jayanegara yang berkuasa dari tahun 1309 sampai 1328. Untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana intrik yang dilakukan Dyah Halayudha untuk menggapai jabatan itu, silahkan lihat episode sebelumnya. Link saya taruh di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Teman-teman perlu tahu lebih dulu karena episode itu akan menggambarkan rangkaian dari peristiwa yang terjadi pada episode ini, sehingga teman-teman memperoleh gambaran yang lebih lengkap. Sebelum membahas mengenai pemberontakan Rasmi, kita tengok dulu siapa sebenarnya Rasmi. Rasmi adalah anggota Dharmaputra yang dibentuk Raden Wijaya, raja pertama Majapahit yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana, ayah Jayanegara. Dharmaputra berjumlah 7 orang, yaitu Rakuti, Rasmi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Menurut Slamet Mulyana dalam buku berjudul Tafsir Sejarah Negara Kertagama, terbitan tahun 2006, Dharmaputra merupakan pejabat tinggi yang memiliki kedudukan khusus di Majapahit. Kitab Pararaton menyebut Dharmaputra sebagai pangalasan Wineh Suko atau pegawai istimewa yang disayangi raja. Soal pemberontakan Rasmi ini ada 2 pendapat berbeda. Pertama bersumber dari Kitab Pararaton, sedangkan versi kedua dikisahkan lewat Kidung Sorandaka. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, pemberontakan Rasmi versi Pararaton. Menurut Pararaton, Rasmi memang melakukan pemberontakan terhadap Majapahit pada tahun 1318 Masehi. Pemberontakan Rasmi terhadap kekuasaan Raja Jayanegara dilakukan di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Setelah Raden Wijaya meninggal dunia dan tahta beralih ke Jayanegara, Rasmi memang ditempatkan di Lasem. Penempatan pejabat di luar istana yang semula memiliki posisi tinggi di kerajaan terkadang dianggap sebagai bentuk penyingkiran. Pararaton tidak menceritakan secara terperinci mengenai pemberontakan Rasmi. Namun diduga Rasmi sakit hati terhadap Raja Jayanegara yang menyingkirkan dirinya ke Lasem. Para anggota Dharmaputra memang tidak menyukai Raja kedua Majapahit itu dengan sejumlah alasan. Asal-usul Jayanegara diduga menjadi alasan mengapa para Dharmaputra, termasuk Rasmi, tak suka terhadap junjungannya itu. Meskipun ditunjuk sebagai putra mahkota, Jayanegara bukanlah anak Raden Wijaya dari istri permaisuri, melainkan dari istri selir. Ibunda Jayanegara bernama Darapeta, putri kerajaan Dharmasraya dari Sumatera. Darapeta dibawa dari ekspedisi Pamalayu, operasi penaklukan oleh kerajaan Singasari pada tahun 1275 hingga 1286 Masehi. Terlebih, Jayanegara berdarah campuran, bukan turunan murni dari Kertanegara. Kerajaan Singasari merupakan pendahulu kerajaan Majapahit. Sebelum mendirikan Majapahit pada tahun 1293, Raden Wijaya adalah senopati alias panglima perang sekaligus menantu Raja Singasari, yakni Raja Kertanegara, yang berkuasa dari tahun 1268 sampai 1292.
Nantinya, setelah Rasemi, keenam anggota Dharma Putra lainnya juga melancarkan aksi pemberontakan dan seluruhnya tewas ditumpas oleh pasukan Majapahit atas perintah Raja Jayanagara. Mengenai akhir pemberontakan Rasemi, para raton juga tidak mengisahkan dengan gamblang. Hanya disebutkan bahwa gerakan Rasemi dapat dibasmi oleh Majapahit. Rasemi terbunuh di bawah pohon kapuk dalam operasi penumpasan itu. Sementara itu, Kidung Surandaka tidak menyebut Rasemi telah melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Raja Jayanegara di Majapahit. Ia tewas karena membela Nambi, Mahapatih pertama Majapahit yang dulu diangkat langsung oleh Raden Wijaya. Berbeda dengan para raton yang mencatat tahun 1318 sebagai tahun pemberontakan Rasemi, Kidung Surandaka menyebutkan bahwa Rasemi meninggal dunia pada tahun 1316 di Lamajang atau Lumajang, Jawa Timur. Yang dituding melakukan pemberontakan justru Nambi. Rahadi Budi Setio dalam Banjir Darah di Majapahit terbitan tahun 1966 menyatakan bahwa aksi perlawanan Nambi termasuk gerakan pemberontakan terbesar dalam sejarah kerajaan Majapahit. Singkat cerita, seorang tokoh licik bernama Dyah Halayuda, sering disebut pula Mahapati, menghasut Raja Jayanegara. Halayuda adalah sepupu ayah Jayanegara, yakni Raden Wijaya. Dikisahkan pada tahun 1316, ayah Nambi yang bernama Pranaraja dan tinggal di Lamajang wafat. Nambi pun mengambil cuti dan pulang ke Lumajang. Mahapati datang melayat menyampaikan ucapan duka cita dari raja. Ia juga menyarankan agar Nambi memperpanjang cutinya. Nambi setuju. Mahapati lalu kembali ke ibu kota untuk menyampaikan permohonan izinnya. Akan tetapi, di hadapan raja, Mahapati atau Halayuda menyampaikan berita bohong bahwa Nambi menolak untuk kembali ke ibu kota karena sedang mempersiapkan pemberontakan. Jayanagara termakan hasutan tersebut. Ia pun mengirim pasukan dipimpin Mahapati untuk menumpas Nambi. Terjadilah insiden berdarah di Lamajang. Kidung Surandaka menyebutkan bahwa Nambi tewas dalam operasi penumpasan oleh pasukan Majapahit tersebut beserta seluruh rombongan, termasuk Rasemi. Pertanyaannya, mana yang benar? Versi para raton atau Kidung Surandaka? Sulit menjawabnya karena belum ada sumber primer soal pemberontakan Rasemi ini. Kitab Para Raton baru ditulis sekitar tahun 1481 sampai 1600 Masehi. Sedangkan pemberontakan Rasemi terjadi tahun 1318. Artinya, penulisan kisahnya baru dilakukan setelah lebih dari 150 tahun. Bisa saja terjadi bias dalam penulisan sejarah jika tak didukung oleh bukti-bukti primer. Sama halnya dengan kisah yang ada pada Kidung Surandaka. Tidak ada informasi yang jelas kapan Kidung Surandaka ini dibuat. Kisah dan cerita dalam kidung ini juga tak disertai dengan sumber-sumber primer soal pemberontakan Rasemi. Jadi, sama-sama belum bisa dijadikan rujukan final soal pemberontakan Rasemi. Semoga para ahli sejarah atau arkeolog menemukan prasasti yang memuat mengenai pemberontakan yang terjadi di Majapahit agar kita memperoleh gambaran yang lebih lengkap. Oke teman-teman, kita akan bertemu lagi di episode mendatang dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.